Saya dan Abdullah Nugroho. Saya Pan Kurniawan. Saya Muhammad Fitrman Pratama. Jadi kita di Kiai Pati Aloh, yakni bertempat pada di Besuki atau disebut dengan Kiai Wiro Broto. Dia bertempat di Situbondo Besuki. Oke, jadi podcast hari ini kita akan bersama Ustadz siapa? Fadli Harun selaku juru kunci dari Makam Pati Aloh. Oke, jadi cek terus, jangan sampai kemana-mana. Oke, let's go ke podcast. Snoop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu di kesempatan yang barokah ini di Astah Pati Alos, di Pati Alos, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, bersama juru kunci dari Makam Astah Pati Alos, yaitu Ustadz Fadli. Mungkin bisa diterangkan Ustadz terkait dengan asal muasal beliau, asalnya dari mana, terus dari basic keluarga apa. Sedikit saya sampaikan mengenai asal muasal dari awal mulanya, ya, dari abahnya atau orang tuanya, Kiai Raden Abdurrahman Wiro Broto, yang mana beliau memang berasal dari Madura, dari Kabupaten Pamekasan, Desa Tanjung Jambul Pademawu. Beliau memang punya istilahnya hijrah atau mencari lahan dari Madura ke pulau di mana masih berupa hutan belantara dan tidak ada perkampungan. Memang beliau itu hijrah ke daerah pinggiran pantai gitu, pasnya di Desa Tanjung Jemung. Meskipun masih belum belum ada nama desa, masih belum merupakan pantai. Dimana itu 6 bekor katanya, beliau itu 6 bekor. 6 bekor artinya beliau pertama kali singgah. Raden Abdurrahman Wiro Broto ini mencari lahan atau di mana tempat kira-kira bisa bercocok tanam di daerah sana. Beliau ini membabat ya, karena akhirnya lama-kelamaan mungkin dalam dekade 10 tahun mungkin beliau sudah bisa menempatkan lahan di sana. Beliau mengajak putranya Raden Bagus Kosim ini, Wiro Dipuro ini, diajak oleh bapaknya Raden Abdurrahman, masih usia 10 tahun. Menginjak 10 tahun beliau dibawa ke daerah di mana itu bukan tempat atau hijrahnya beliau, itu merupakan daerah Jemung. Meskipun bukan dinamakan Demung, masih belum ada nama wilayah masih. Di sana beliau setelah umur 7 tahun beliau bercocok tanam sana, membabat sampai ke wilayah yang mana di sana sekarang ada Desa Mandaran, Desa Tekah, Desa Suboh, itu di sana posisinya beliau. Nah, setelah itu menginjak usia sepuh, Kiai Raden Abdurrahman Wiro Broto ini kembali ke Madura, ke Pamekasan, ke daerah Tanjung Jambul Pademawu, dan diteruskan sama putranya Raden Bagus Kosim Wiro Broto di daerah Demung. Itu pun Demung belum, nama Demung masih merupakan tidak ada namanya, cuma ada wilayah gitu. Jadi angkatlah sebagai Demang
Kiai Raden Bagot Pecing itu di sana sekitar tahun berapa ya, tahun 18 ada di sini, catatannya ini lengkap. Ya di sanalah beliau melanjutkan anunya apa ya, tugas dari ayahandanya Raden Abdurrahman Wirobroto itu. Dan Raden Abdurrahman Wirobroto itu meninggal atau wafat di Pamekasan Tanjung Pademawuh, bukan Tanjung Jambul Pademawuh biasanya kan. Terus jadi posisi Kiai Fatih Alos ini sebagai Demang. Betul, iya, sebagai Demang di sana. Pengangkatan pertama di wilayah Demang di sana sebagai Demang. Terus bergesernya Kiai Fatih Alos ke Besuki. Ke Besuki karena wilayah Besuki ini sudah merupakan kota, artinya tempat istilahnya posisi strategis lah. Itu ada nanti di Senjatan ini ada untuk wilayah. Malah masuk desa Kauman ini menjadi tempat apa ya istilahnya makamnya beliau, memang beliau sendiri yang meminta atau memerintahkan gitu. Kalau dalam konteks dampak kepada masyarakat setelah masuknya beliau di desa Besuki, mungkin ada dampak tertentu. Dampaknya ya alhamdulillah dari wilayah Demung sampai belum nama Besuki masih ya. Besuki ini apa ya? Maksudnya masih belum dinamai Besuki. Besuki ini kan dari Temenggung Jololono melangkat bahwa beliau ini kan Besuki. Kalau dampaknya alhamdulillah semua atau mata pencahariannya untuk ekonominya terutama sangat sejahtera, sampai menggarap sawah, lahan itu yang mana awalnya itu hutan belantara, alhamdulillah dengan apa ya usahanya beliau akhirnya jadi makmur subur di daerah sana, wilayah sana. Akhirnya dia setiap tahun, setiap hari apa panen itu hasil panennya dibawa ke Madura, itu dibawa ke sana gitu, dari Madura. Akhirnya dari Madura sampai berapa apa anak keluarganya dibawa dari Madura ya, akhirnya membawa sanak keluarganya yang dari Madura ke Jawa, ke daerah Timur itu. Dampaknya sangat. Tapi bisa dikatakan dakwah beliau dalam Islam itu melalui sektor ekonomi. Sektor ekonomi awalnya memang apa ya, misi pertama memang syiar Islam beliau. Syiar. Di samping memberi apa ya, membuka lahan atau mencari lahan yang subur makmur, juga beliau itu syiarnya, misinya syiar Islam. Yang awalnya di Madura ini memang pokok sotokan ya dan bagus bersih. Kalau Kepati Alos itu dulu, malah beliau itu dijuluki Kepati Alos itu memang panggilan anunya, istilahnya dari beliaunya sendiri. Ada yang versi itu, ada versi pertama Pateh itu katanya memang beliau itu waktu meninggal beliau ini tinggal kain kafannya katanya, halus katanya, tidak ada mesat katanya. Yang versi kedua memang beliau apa halus budi pekerti, tutur katanya itu sangat lembut halus gitu, cara kan apa ya termasuk pejuang itu memang beliau memang ditakuti, disegani gitu, memang halus, cara ramah santun gitu. Metode dakwah yang dilakukan oleh beliau itu kayak gimana? Dakwahnya ya berupa apa ya, membentuk padepokan itu, semacam pondok-pondokan itu memang yang sangat menyebar sampai ke daerah Sumber Malang, daerah mana lagi, daerah Sumber Malang ke atas itu Taman Kursi di sana.
dakwah, sampai membuka perguruan cara dakwahnya. Ya mungkin waktu itu mungkin ya apa ya, kayaknya tidak seperti sekarang, mungkin alat transportasi mungkin tidak seperti sekarang ya, berjalan kaki mungkin dengan bertapa. Akhirnya di sana dikenal dengan Cepacar itu di daerah Demung, ada istilah penyentrongan itu ada di sana, ada istilah pesolatan itu apa namanya itu batu yang besar itu ada ya. Itu nanti situs-situs ada di sana, itu peninggalan kan di sana. Nah, itu tadi buka perguruan apa nanti? Ya itu perguruannya saya belum jelas, cuman ada perguruan termasuk murid-muridnya yang ada di daerah Sumber Malang itu ada. Bahkan kan nih, baru diketemukan ya Bud ya, makamnya Kiai Raden Surojudin. Ternyata beliau itu masih adik kandungnya Cek Jalon. Itu ada di Blimbing, baru diketemukan. Memang beliau itu di Blimbing tidak mengaku bahwa masih keturunannya, masih saudaranya kepada Lot. Mengakunya dia bujuk Madura gitu katanya. Awalnya gitu. Setelah diselusuri ternyata beliau ini masih adik kandungnya Bungso Nas. Jadi julukannya itu bujuk Bungso di daerah Blimbing. Menurut ceritanya yang menurut tokoh masyarakat sana, itu memang selama di sana tidak kemana-mana, itu menetap di Blimbing, biasa Blimbing kerajaan itu. Nah, setiap bulan diadakan kegiatan istighosah di sana, mungkin ziarah kubur di sana, dan menyebut beliau itu menyebut kakak, nama beliau. Asalnya juga dari Mandura, dari Pamekasan. Kalau istrinya Sirojudin itu dari Sumeneb, daerah Selangor, dari Kelaten, Siti Zainab itu baru diketemukan. Bahkan sekarang viral sudah masuk YouTube sudah, jadi enak tinggal nonton. Kisahnya awal mulanya diketemukan makam Sirojudin itu ada. Terus ketika mungkin pada saat itu masuk masa penjajahan di tahun 18 atau di abad ke-18 sebelumnya, atau bahkan 17 abad ke-18. Nah, mungkin ada kisah-kisah perlawanan yang dilakukan. Kalau secara masih zaman penjajah memang beliau apa ya, pejuang, maksudnya gitu, pejuang, maksudnya masih masa itu nanti beliau pejuang. Bahkan wilayahnya beliau ini termasuk yang namanya Tapal Kuda itu ya di sini, Lumajang, Probolinggo, Besuki, termasuk Belambangan juga wilayahnya. Memang semua tunduk patuh sama beliau katanya, menurut ceritanya saja. Kalau mengenai pusaka-pusakanya sebenarnya masih ada, cuma tidak ada di ahli waris ya, di keturunan gitu. Kalau di sini ya saya sendiri tidak punya gitu, tidak megang gitu. Bisa dibilang bupatinya zaman Demang itu setingkat bupati dulu, Tapal Kuda. Kalau dari keraton kerajaan itu memang, kalau untuk ke atas beliau ini masih keturunan dari Pakubuwono, dari Mataram Islam pertama di Jogja, masih ada keturunan. Bahkan nanti saya tunjukkan ada nasab atau silsilah yang mana dari Tanjung Pademawo itu sampai ke Sunan Giri ada lengkap saya kasih tahu. Setelah lama berjuang mungkin penyebab dari wafatnya beliau ini
Kalau beliau memang wafat waktu itu sakit mungkin berusia ya sekitaran 60-an beliau meninggal usia 60-an. Dan dilanjutkan sama putranya, dilanjutkan kepemimpinannya Sahiruddin Wiroastro ini kan apa ya, penerusnya jabatan terus putra pertama. Wiroastro ini kan gelar, Wirodipuro juga gelar, bahkan Wirobroto gelar, dan yang paling ada Surawikromo, Wirobroto, Wiroastro, Wirodipuro, Wiroastro, baru gelar dari kerajaan. Nah, kalau terkait dengan putranya sendiri Ustaz, posisinya baik juga jabatan di apakah melanjutkan dari padepokan yang sudah ada atau ya juga melanjutkan masuk generasi penerusnya, keturunannya itu apa istilahnya ya, kalau dulu kita ada pondok mungkin semacam padepokan, perguruan gitu, karena misinya ya tetap siar agama ya, mungkin ada ilmu kebudayaan waktu itu. Kalau ada cerita yang mungkin ya simpang siur juga di masyarakat terkait dengan perang goibnya antara Kiai Patih Alos dengan Dewi Rengganis. Kalau cerita itu sangat tidak tidak cocok lah. Memang tidak ada hubungannya Dewi Rengganis. Kalau yang cerita yang beredar di masyarakat bahkan ada semacam pagelaran kayak yang drama yang kolosal, memang tidak ada kaitannya dengan Dewi Rengganis. Makanya cerita itu bukan semacam mana istilahnya, data sumbernya itu tidak valid juga, katanya itu tidak ada. Kalau di silsilah tidak ada, di catatan istilah buku yang dapat busuki tidak ada ya. Kiai Wirobroto perang atau dengan akhirnya kalah, katanya Kiai Wirobroto itu pergi entah kemana, menghilang, katanya itu tidak ada itu semacam bukan fiksi ya, cerita yang tidak, kalau ya masuk akal ya tidak ngerti saya kan, cuma tidak ada katanya. Itu mungkin narasi dari teman sendiri membuat dikaitkan dengan Dewi Rengganis. Cuman beliau Kiai Patih Alos itu pernah membuka perguruan di sana dengan nyata bukti bahwa di sana itu ada padepokan. Waktu itu ada semacam tempat atau langker katanya orang dulu, yang mana langker itu ada di daerah Sumber Malang, di Pategalan kalau tidak keliru, yang mendapat amanah atau tugas dari beliau secara gaib disuruh kembalikan ke Pademau, ke Padepokan. Itu pun berupa kayu di sana. Ya waktu itu bapak saya yang ditugaskan, Bapak Farun ini, bapak saya sendiri yang ditugaskan ke sana untuk mengembalikan langker itu. Ya sampai di sana diserahkan ke ahli waris sana, ke keturunan sana. Yang dibawa hanya kitab-kitab fikih peninggalan dari sana, termasuk kayu-kayunya yang dari sana. Itu sudah umurnya mungkin ratusan tahun, masih ada, masih padepokan. Ya itu buktinya bahwa beliau masih ada dengan Malang. Kalau dengan Rengganis mungkin saya sudah kurang begitu percaya, tidak pernah mendengar bahwa itu ada Rengganis. Bahkan seorang Dewi itu kan tidak jelas juga, Dewi itu apa orang lah, seorang perempuan apa yang masih belum jelas juga kan. Iya.
Kalau Dewi yang perempuan, cuman Rengganisnya ini. Atau nama aslinya Dewi Rengganis itu siapa kan gitu. Bahkan Besuki ini kan baru saja bisa nampak lah. Kalau dulunya memang Besuki ini dia tahu sendiri bahwa Besuki ini kan kecamatan, dulu Karisidenan. Bayangkan dari Karisidenan itu berupa kecamatan, bahkan tidak bisa dikenal lagi Besuki. Ternyata setelah diangkat Besuki ini ternyata kota sejarah, kota tua, kota sejarah mana ikal bakal dari Kabupaten Situbondo. Bahkan saya tidak setuju sekali kalau dikatakan Besuki ini second city, kota kedua dari Kabupaten. Itu sangat sejarah, itu tidak bisa kembalikan sejarah. Berarti dengan adanya sejarah bahwa Kiai Pakai Alos dan juga abahnya datang di abad ke-17, ya berarti memang awal kota di Situbondo itu Besuki gitu. Iya, Besuki. Itu pun desanya kan ada di Desa Demung waktu pertama, tidak langsung di sana sini, merapat ke daerah bibir pantai di daerah Demung itu. Berarti ketika beliau datang ke sini sudah mulai ada peradaban. Betul ya. Bentuknya wilayah gitu. Ada perkampungan. Yang namanya perkampungan itu kan terbatas juga jumlah warganya berapa orang. Langsung ya, meluas ke daerah dan tempat-tempat di mana daerah itu kan ada sejarahnya sendiri, Desa Kerta, Desa Subo, kota Besuki sendiri, daerah Demung, Mandaran, itu kan banyak, ada sejarahnya sendiri, ada nama-nama itu pun ada sejarahnya, kayak petukangan gitu. Bahkan terkait dengan pucuk takir, keberkat itu kan banyak itu masih apakah kekerabatannya gitu. Termasuk Kiai Tangguh, mungkin masih ada hubungannya kekerabatan, mungkin waktu itu masih seperjuangan dengan beliau. Ada pucuk takir, keberkat, pucuk Tangguh banyak. Ini termasuk yang baru diketemukan Kiai Surojuddin itu. Memang perannya Kiai Surojuddin itu memang untuk wilayah selatan katanya. Daerah Blimbing sampai Sumber Malang. Kalau beliau bukan untuk daerah sini. Itu ditugaskan oleh Kiai Pakai Alos atau memang apa ya istilahnya waktu itu mungkin katanya kan menurut ceritanya itu memang sudah dibagi tugasnya. Jadi beliau di wilayah ini antara pegunungan dengan pesisir kota. Kan beliau memang tidak pernah ke sini, ya baru sekarang ini bisa komunikasi. Sangat memang sangat disegani Pak. Mungkin Kiai Pakai Alos ini kenapa kok diberi julukan Wiro Astro? Wiro Dipuro, Kosim. Wiro Astro. Itu gelar. Kalau Sirojuddin, Sahiruddin itu anaknya, putranya. Itu gelar. Dari Wiro Dipuro turun ke bawah Wiro Astro. Terus ada kalau ke atas bapaknya Wiro Dipuro. Wiro Broto. Yang paling atas ini memang gelar dari kerajaan Surawikromo. Dan kalau memang turunannya memang dari Habaib kan yang Sayyid itu, yang Sayyid Abdullah Surawikromo itu yang mana beliau memang perannya di sana untuk di Madura, di daerah Pamekasan sangat jelas memang ditokohkan. Jadi Abdullah itu memang keturunan dari Habaib. berarti secara nasab nyambungnya ke Habaib, bahkan ke Sudah, ke
ke Sunan Giri dengan Ampel dari seluruhnya ke sana ada. Berapa menit? Dia baru pernah baca ini lah. Tidak pernah Baca baca. bukuan Babatan Abu Suki Oh, pertama dapat Iya. dari dari Ki Hasan. oh iya iya itu. Dari Ki Hasan. Itu ditransit dari bahasa Jawa Beko ke bahasa Indonesia. Bahasa Jawa Arab Beko itu. Untuk yang menulis buku Babatan Abu Suki itu pada Jawa, pakai Jawa Pegonnya itu. Begonya itu apa namanya, itu sudah salinan juga. Yang menulis itu masih ada keturunannya. Ya Raden Suryadi dari Bondowoso. Ya saya asli. Berarti keturunan dari beliau Betul, banyak di iya, Bondowoso. di Bondowoso. Di daerah mana? Daerah Tamanan. Pokok yang namanya Bondowoso ini bisa dikatakan 90% masih keturunan dari bahkan dari Pademau, termasuk Raden Bagus Asra itu masuk sebutannya itu santrinya kepada Kironggo lah. Kironggo itu masih santrinya, yang mana beliau itu ditugaskan untuk Bapak Bondowoso. Cerita singkatnya, beliau pada suatu hari malam sekitar jam 12 malam diadakan sayembara katanya. Beliau mengatakan kepada siapa-siapa yang ada besok dilihat ada pukulannya di sarungnya, saya tugaskan untuk Bapak Bondowoso. Kebetulan Ki Raden Bagus Astra itu yang ditugaskan di sana. Naik kerbau putih, nyampe di Bondowoso, di sana menyusun pemerintahan di sana. Bahkan bupati-bupati Bondowoso itu semua keturunan dari Kironggo. Kebanyakan dari keturunannya. Banyak dari keturunan. Bahkan menurut ceritanya itu masih ada hubungan kerabat dengan kepada Anos, katanya bukan hanya santri, bahkan ada punya cucu apa mungkin itu. Jelasnya itu di dalam catatan itu santrinya kepada. Berarti hubungan antara Besuki dengan Bondowoso bisa disatukan melalui Betul, Mas. Sejarah kepada Anos itu. Kan menurut anunya ya logat bicaranya aja Besuki sama Bondowoso kan tidak beda, sama. Kalau ke timur sedikit agak sangkit ya, agak sangkit itu. Kalau Bondowoso Besuki ini sangat kekeluargaannya sangat dekat. Makanya dari kultur bahasanya, logatnya sama. Yang tidak sama itu daerah Melanjingan, sampai ke timur Panarukan, bahkan di Situbondo sendiri mungkin. Bondowoso Besuki ini persis menekan logatnya. Mungkin selanjutnya kita bisa langsung lihat silsilah, Bisa ada tidak tunjuk. terus bisa lanjut ke Delem Tengah. Sebelum kita ke Delem Tengah, Ustaz, sejarah dari Delem Tengah sendiri Itu Delem Tengah itu kan, dalam itu rumah kan. Iya. Posisinya di tengah-tengah struktur apa ya, aturan wilayah kauman posisinya itu rumahnya beliau, rumah peninggalan ya. Cuman sayangnya ya dari pemerintah daerah itu mungkin tidak ada kepedulian waktu itu, akhirnya bukan ahli waris sudah beralih ke orang lain, bukan keturunan. Seandainya dari dinas atau pemerintah daerah kepedulian mungkin bisa dipelihara lagi, bisa dirawat lagi, dijadikan museum. Ini kan situs dari cagar budaya dari Kabupaten Situbondo. Itu bahkan ada pendoponya lagi, pendopo itu sangat bagus lah, dijual
ke Bali kalau gitu. Ya yang jual masih keturunannya, bukan siapa-siapa. Cuman patut disayangkan seadanya itu dari dinas dulu Bupati Pak Diaman itu ya dilestarikan, jadi tidak ada istilahnya masih tetap dilestarikan. Sampai sekarang kan sudah dari pemerintah daerah sendiri sudah nggak bisa untuk mengambil alih, sudah tidak bisa. Bahkan saya pernah mendatangi dari pihak Surabaya, itu sudah tidak dijual, sudah milik pribadi, ya sudah rekor. Ya untungnya dari pihak itu pembeli yang punya sekarang itu dipelihara, artinya masih ada, biarpun cuma begitu itu masih ada, masih dilestarikan. Jadi bangunan yang ada itu masih kokoh, masih ya tidak ada hanya pendopo kayak pendopo Paseban itu tidak ada. Berarti yang sekarang yang merawat dalam tanah itu sendiri. Yang merawat ini sekarang ahli yang punya keluarga yang di sana, termasuk keluarganya Haji Saleh itu masih ada. Bukan keluarga, sudah milik orang lain sudah. mungkin bisa langsung lihat Monggo sama ya mohon maaf ini ceritanya apa ya, tidak runtut gitu ya. iya. Ini bisa nanti dialog lagi, konsepnya ini bisa ada tanggalan. Itu pun ngambilnya ada mana apa sumbernya ini dari buku Bapak Tanah Suci, buku Tawon Madu juga, naskah Bapak Suci, hasil survei arkeologi ya. Lanjut ke silsilah. Ya. Boleh. Mungkin bisa dijelaskan. Ini daerah Madura semua, yang mana ini yang dari Suki ini. Ini ayah ada. Ini abahnya yang pacaran itu. Bapaknya tahun 17 di Madura. Saudaranya ini. Jadi buku ada 3 berada. Untuk terusan ke bawah. Ya ini yang Bapak Telo sendiri yang masuk ke Bar Suki yang tidak dicantumkan. Dari Madura ini dari ujung yang baru dan baru. Berarti secara silsilah keturunan ke 6 silsilah. Ini kakeknya, ini tanduknya ini. Ini yang kakeknya. Berarti keturunan ke-6 dari Dan data-data sumbernya ini dari keturunan ada Salib, ya. Oh, juga ada di Tuturbin lagi. Iya di Jawa. Kalau ke Dalem Tengah di sana ada Pak Munaji. Kebetulan saya baru ingat. Pak Munaji sebelahnya Pasut Dalem. Ya, itu bisa menerangkan atau membuka dunia. Cuma nggak dikunci di sana, sudah buka, ada Pak Munaji. Menemui Pak Munaji.
dekat rumah sebelahnya artinya. Memang kalau ada tamu memang beliau yang ya, mengantarkan lah, termasuk keterangan-keterangannya. Beliau memang bukan keturunan, bukan anunya, tapi masih apa ya, sangat peduli, sangat perhatian, sangat makan dulu diangkat jadi jupal di sana mungkin karena mungkin dari faktor usia akhirnya dia menyerahkan juga dirinya seperti itu kebudayaan. Nemuin Pak Munaji aja ya di sana ya. Pokoknya dari anu masuk sudah tahu. Oh iya. Mau ketemu Pak Munaji gitu. Mau lihat-lihat di dalam. Asalnya ini dari kesnya dengan perubahan rumah ini diterangkan. Ini bambu aslinya Pak. Iya, aslinya Dari rumah. apa dari kelapa gitu. Jadi kan gantian, tidak nutupi gantiannya ini. Kalau ini asli Asli, tempat saya asli. Khidmat bapak-bapak kenal ya. Ini tempatnya. Makanannya kan tidak ada calon. jadi ini kasur Ya kasurnya asli. Kalau ini kan sudah gantian. Asli dari dulu gitu. Iya, nah ini gantian lah mungkin. Ini kayu. Iya, kayunya aja asli. Kalau kayu asli. Masih waktu sampai Tapi mau kalau orang berapa yang buat? kalau ini Pak mungkin pusaka atau Nah, kayu ini dulu sini banyak tombak, bermacam-macam tombak dari yang besar sampai yang kecil. Nah, ini tinggal satu ini. berarti payung. Iya kayunya. Kayunya. Ini mungkin ada berapa kamar Pak? Nah, kalau kamarnya saya kurang tahu, tapi saya tahu dari orang tua saya yang sebut saya ini, yang inilah kamar. Ini ada kamar juga kamar. Ini kayunya asli nih kayu. Ini kayu-kayu asli. Asli tempat pembongkaran tanah. Anunya ini besar. Dipakai lah. Dibuat apa barang-barang yang rusak-rusak itu. Ini juga asli zamannya Kiai Baca Allah. Iya. Ini dulu kan juga bangunan inilah kayunya. Padepokan gitu. Oh iya. Agak lebar lagi lokasinya saya tahu. Cuma tinggal segini Iya. karena kurang mungkin kurang dilestarikan. Ini kira-kira tahun berapa? Oh, ini 230 berapa ini tahun? Iya 230 lebih. Berarti wafatnya Pak Charles juga Iya. di rumah ini. Insya Allah katanya rumah wafatnya di sini dibawa ke sana. Pak Jalon. Di sana ceritanya jasadnya hilang kemana? Berhenti ya kemana tidak tahu. Jasadnya hilang nggak ada. Ceritanya tinggal orangnya yang dikubur, yang dimakan Kain. iya kain. Saat dibawa ke sana itu nggak ada Apanya? jasadnya. Saat dibawa ke sana. Kalau di sana itu turun-turunnya semua tuh udah berapa ada tuh kuburan tuh makam yang pada di sana banyak. Berarti hilangnya itu ketika di keranda itu Pak ya? Iya. Kemana nggak tahu apa hilang. Dengan Kiai Fatih Allah.
Kalau ini Robroto, kalau ada yang bagus, kasih ini Robroto. Kalau ini kayak ada yang bagus, kayak di luar. Jadi jenengan sebagai yang menjaga. Ya, saya jaga sini, jaga yang rumah ini lah, kebersihan yang asli sana itu. Karena dari rumah sana, makanya sana tuh banyak orang ke sana, datang tawasul sana, saya tinggal tawasul. Jadi biar minta apa nggak ngerti. Kalau pergunaannya untuk sehari-hari Pak, digunakan sebagai apa rumah ini? Ini yang di depan itu musola. Itu sudah buatanan aduh semua musola. Kalau malam Jumat kalau anak gaji sudah jangan masukkan semua, saya tidak mampu. Ini dulu bukan begini bentuknya, gini. Jadi orang mau lewatin ini, tikuk semua. Ini kan sudah foto kan, karena dibuat musola. Ini pun hak milik, bukan hak milik. Hak milik kan Bapak Haji yang hak milik. Berarti bukan punya ahli waris. Kan sudah yang selalu waris-warisnya sudah meninggal, makan dari penggawa apaan itu banyak lah ini bisa Statusnya sampai hari ini rumah ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat. iya ada itu buat aku ngaji banyak yang ngaji Mungkin ada cerita Pak terkait rumah ini selama Pak Haji merawat rumah ini, mungkin ada cerita yang apa istilahnya, apa didatangi oleh atau bagaimana? ya itu pun setahu saya kalau itu tidak ada cuman istilah penyelamat tidak gitu. Kalau naik di sana ada apa di sana, saya tekor, saya naik. Nah itu ada yang neret ini, mungkin dulu alhamdulillah jadi turun selamat, penyelamat. Itulah artinya keanuannya sini. Sering orangnya kalau ada perlu apa sanding ya saya yang ngadu yang soal ini. Ada kan banyak sol-sol yang selama ini dipungkuri anunya itu sama yang tidak punya cepat mati ya banyak saya minta izin untuk keselamatan sini apa-apa dan doa ini jangan tidak alhamdulillah. Berarti selama ada acara alun-alun tidak pernah membelakangi. Enggak, kalau sekarang sudah enak. Itu udah masuk keramatnya di Ya. peninggalannya, berarti tinggal ini sudah. Iya. Apalagi Pak Windy ini. Dulu saya masih di sini baru-baru ini ya. Saya ikut orang tua di sini, mertua lah. Sama saya dikasih mati. Saya waktu ini bangsa Arab lah. Orang betul sudah milik, ahli waris tidak pernah ke sini. Sudah meninggal belum ada bangsa Sinsuria. Mungkin turun-turunnya mungkin yang menghabiskan durasi yang menjual yang disampaikan di sana. Yang berubah yang jelas penyelamat nanti. Setiap ada acara suci pasti rumah ini. Iya mesti datang gini, minta tolong. Itu banyak orang-orang yang punya apa perlu mengawinkan. Kita ya
lancar lah, pokoknya tak lancar. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya itulah yang itu yang tahu. Ya. Kami juga Kalau lebih mohon jelasnya kan hati aja. Ceritanya gitu. Ya. Jadi sana tuh, nah katanya apa itu makan yang banyak makannya itu kan turun-turunnya. mohon maaf ini menjelang maghrib datang. Ya, Waktunya. iya dah apa-apa. Ya, Pak. Terima kasih atas informasi-informasinya, mudah-mudahan sehat. Amin 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 amin.